Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Frana Monica Paat, NPM saya 2362101. Saya dari kelas A1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dalam mata kuliah pemrograman mobile. Jadi selama ini saya sudah membuat project yang telah dikasih dengan judul Sistem Pakar Kelayakan Mahasiswa Berprestasi di Fakultas Ilmu Komputer dengan menggunakan metode Certainty Factor. Nah, di sini nama aplikasinya saya menamakan Si Prestasi. Nah, langsung saja ke dalam proyeknya. Di sini ada 4 poin pembahasan, yaitu penggunaan metode, perancangan sistem, analisa kebutuhan, dan juga tampilan sistemnya. Nah, kita ke halaman berikutnya, yaitu metode. Nah, di sini metode yang saya gunakan untuk metode perhitungan yaitu Certainty Factor atau CF. Itu merupakan metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan menilai derajat keyakinan -1 sampai +1 terhadap suatu hipotesis berdasarkan bukti. CF juga atau Certainty Factor diperkenalkan dalam sistem pakar MyChin yang efektif dalam menggabungkan berbagai bukti cocok untuk aplikasi penilaian seperti aplikasi kita yaitu Si Prestasi. Nah, di sini ada rumus perhitungannya, keterangannya CF per IPK, yaitu rumusnya berdasarkan range nilai IPK. Nah, penjelasannya itu mengubah IPK menjadi nilai CF sesuai kategori prestasi. Yang kedua, penggabungan dua nilai Certainty Factor IPK. Rumusnya itu CF gabung sama dengan CF1 ditambah dalam kurung CF2 dikali 1 dikurang CF1. Nah, itu adalah rumus CF jika dua bukti mendukung yaitu positif. Nah, berikutnya tambahan Certainty Factor untuk bukti organisasi dan prestasi atau opsional. CF sama dengan CF plus 0,1 jika bukti prestasi dan organisasi ada. Tambah 10% jika user mengupload bukti organisasi dan prestasinya. Batas maksimum Certainty Factor CF maksimum sama dengan 1.0. CF tidak boleh melebihi 1.0 atau 100%. Kelayakan berdasarkan ambang CF. Jika CF lebih dari 7, maka berprestasi. Jika kurang, belum berprestasi. Ambang batas minimal Certainty Factor yaitu 70%. Nah, untuk konversi nilainya itu ada rentan IPK, nilai CF, dan juga tingkat keyakinan. Jika rentan IPK-nya itu lebih dari 3,75, maka nilai CF-nya itu 1. Tingkat keyakinannya itu sangat yakin. Jika rentan IPK-nya itu 3,5 kurang dari 3,75, maka nilai CF-nya itu 0,8 dengan tingkat keyakinannya itu yakin. Yang ketiga, jika rentan IPK-nya itu 3 kurang dari 3,5, maka nilai CF-nya itu 0,6 dengan tingkat keyakinan cukup yakin. Nah, jika nilai IPK-nya 2,5 kurang dari 3, maka nilai CF-nya yaitu 0,4 dengan tingkat keyakinan kurang yakin. Terakhir, jika nilai IPK-nya itu kurang dari 2,5, maka nilai CF-nya sama dengan 0,2 dengan tingkat keyakinan tidak yakin. Nah, metode pengembangan. Di sini saya menggunakan metode pengembangan waterfall karena memiliki tahapan yang sistematis dan berurutan sehingga memudahkan pengembang secara terstruktur dan cocok untuk sistem dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal. Nah, di sini kebutuhannya itu ada 2, kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional. Sistem yang pertama, sistem dapat menampilkan antarmuka input
nilai semester ganjil dan juga genap. Yang kedua, sistem dapat memproses perhitungan nilai kelayakan berdasarkan metode certainty factor. Yang ketiga, sistem dapat menyimpan dan menampilkan hasil perhitungan kelayakan mahasiswa berprestasi. Yang keempat, sistem dapat menyimpan riwayat pemeriksaan kelayakan. Yang kelima, sistem dapat menampilkan informasi mata kuliah. Yang keenam, sistem dapat menampilkan hasil kebutuhan apakah mahasiswa tersebut berprestasi atau tidak. Dan yang terakhir, sistem dapat menampilkan target IPK cum laude berdasarkan data inputan. Nah, kebutuhan non fungsionalnya itu ada dua. Yang pertama, sistem dirancang berbasis Android, menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrogramannya Java. Yang kedua, sistem menggunakan Firebase sebagai basis data dan untuk menyimpan data mahasiswa dan hasil analisis. Oke, berikut perancangan sistemnya. Perancangan sistem merupakan tahapan lanjutan setelah analisis kebutuhan yang bertujuan untuk menggambarkan struktur sistem atau alur data atau antarmuka pengguna, dan proses yang akan dibangun menggunakan alat bantu seperti use case diagram, activity diagram, dan juga desain muka atau UI. Nah, yang pertama ada use case atau use case diagram. Yang pertama itu mahasiswa input nilai IPK. Jadi mahasiswa memasukkan data IPK semester ganjil dan genapnya dari semester 1 sampai 8 sebagai dasar analisis kelayakan. Nah, yang kedua, menghitung kelayakan. Setelah mahasiswa melakukan input data, mahasiswa dapat melakukan perhitungan kelayakan berdasarkan metode certainty factor. Yang ketiga, melihat hasil keputusan. Mahasiswa dapat melihat apakah dirinya termasuk ke dalam mahasiswa berprestasi atau belum berprestasi berdasarkan hasil perhitungan sistem. Yang keempat, melihat riwayat penilaian. Mahasiswa dapat mengakses data riwayat pengecekan kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya, lengkap dengan hasilnya. Dan yang terakhir, melihat target cum laude. Berdasarkan data IPK yang tepat telah diinput, mahasiswa dapat mengetahui target IPK yang harus dicapai untuk lulus dengan predikat mahasiswa cum laude. Nah, berikut ada activity diagram dari input nilai IPK. Yang pertama, mahasiswa masuk ke menu input nilai. Mahasiswa dapat memulai proses dengan memilih menu input nilai pada aplikasi. Yang kedua, mahasiswa memasukkan nilai IPK. Nah, mahasiswa mengisi data nilai IPK dari semester ganjil atau juga genap. Nah, yang ketiga, klik tombol simpan. Setelah mengisi data, mahasiswa menekan tombol untuk menyimpan. Nah, yang keempat, sistem menyimpan data ke Firebase. Sistem secara otomatis menyimpan data nilai IPK yang diinput ke dalam database atau Firebase. Nah, yang terakhir, sistem menampilkan notifikasi. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan pesan data berhasil disimpan sebagai konfirmasi ke pengguna. Yang kedua ada hitung kelayakan. Jadi mahasiswa dapat mengklik button simpan. Proses diawali oleh mahasiswa dengan menekan tombol simpan setelah mengisi data IPK. Yang kedua, sistem menyimpan data IPK ke Firebase. Sistem menyimpan data IPK ke dalam Firebase untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga, sistem menampilkan pesan seperti data berhasil disimpan. Notifikasi ditampilkan sebagai konfirmasi bahwa data berhasil masuk ke dalam sistem. Yang keempat, sistem menghitung total certainty factor atau CF. Setelah memproses data IPK menggunakan metode certainty factor untuk menentukan tingkat kelayakan. Yang kelima, sistem melakukan pengecekan terhadap threshold CF, nilai total CF dibandingkan dengan nilai ambang batas threshold kelayakan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ada hitung kelayakan. Ini masih sesama dengan PPT sebelumnya, hitung kelayakan. Yang keenam, sistem menentukan hasil keputusan. Di situ terdapat dua, jika nilai CF lebih besar atau sama dengan threshold, maka hasilnya berprestasi. Jika nilai CF di bawah threshold, maka hasilnya belum berprestasi. Yang ketujuh, sistem menyimpan hasil keputusan ke Firebase. Keputusan yang telah dihasilkan disimpan kembali ke dalam basis data. Yang kedelapan, sistem menampilkan hasil keputusan ke pengguna. Mahasiswa dapat melihat langsung
menghitung hasil akhir dari analisis kelayakan pada antarmuka aplikasi. Nah, yang berikutnya ada lihat hasil keputusan. Di sini alur activity-nya yang pertama, mahasiswa masuk ke dalam menu hasil kelayakan. Mahasiswa memilih menu untuk melihat hasil kelayakan dari aplikasi. Yang kedua, sistem mengambil data dari kelayakan terakhir dari Firebase. Sistem melakukan query ke database Firebase untuk mengambil hasil kelayakan yang paling baru. Yang ketiga, sistem menampilkan status kelayakan. Yang ketiga, sistem itu menampilkan status kelayakan. Sistem menampilkan informasi apakah mahasiswa termasuk berprestasi atau belum berprestasi. Berikutnya ada lihat riwayat penilaian. Nah, yang pertama, mahasiswa masuk ke menu riwayat. Mahasiswa memilih menu riwayat untuk melihat data pemeriksaan kelayakan sebelumnya. Yang kedua, sistem pengambilan data riwayat dari Firebase. Sistem melakukan pengambilan data riwayat kelayakan dari Firebase berdasarkan akun atau ID pengguna. Yang ketiga, sistem menampilkan daftar riwayat ke pengguna setelah data berhasil diambil, atau sistem menampilkan daftar hasil penilaian sebelumnya ke layar aplikasi agar mahasiswa bisa melihat dan membandingkan hasil-hasil sebelumnya. Yang berikutnya yaitu lihat target cum laude. Nah, yang pertama, mahasiswa masuk ke dalam menu target cum laude. Mahasiswa memilih menu target cum laude pada aplikasi untuk mengetahui berapa IPK yang masih harus dicapai. Nah, yang kedua, sistem mengambil nilai IPK. Sistem mengambil data IPK yang telah diinput sebelumnya oleh mahasiswa dari Firebase atau database lokal. Yang ketiga, sistem menghitung sisa IPK yang harus dicapai berdasarkan data IPK yang ada. Sistem menghitung IPK rata-rata minimum yang perlu dicapai di semester selanjutnya agar total IPK di akhir memenuhi syarat cum laude, misalnya IPK lebih dari 3,50. Oke, berikut kita masuk ke dalam rancangan aplikasinya. Ini adalah tampilan mockup dari aplikasi si prestasi atau rancangannya. Ada bagian splash, home, bagian cek layakan, ini ada bagian hasil sepertinya. Ada rancangan aplikasi, ada target, cum laude, list semester, mata kuliah, dan juga profil. Nah, ini adalah tampilan splash. Tampilan ini merupakan tampilan awal saat pengguna membuka aplikasi. Ini adalah tampilan login. Di sini pengguna akan diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam aplikasi. Yang ini adalah tampilan registrasi. Nah, apabila pengguna belum melakukan pendaftaran, pengguna akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini adalah tampilan dari home. Setelah pengguna melakukan register dan berhasil untuk login, pengguna akan diarahkan ke tampilan home. Berikutnya adalah tampilan cek prestasi. Di sini pengguna dapat menggunakan fitur utama yaitu cek prestasi. Pada fitur ini, pengguna bisa melihat apakah dia termasuk ke dalam mahasiswa berprestasi atau belum. Berikutnya adalah tampilan riwayat. Nah, setelah melakukan pengecekan, mahasiswa bisa melihat riwayat atau histori nilai mereka pada fitur riwayat prestasi. Dalam fitur ini juga terdapat fitur target cum laude. Nah, seperti ini tampilan fitur target cum laude-nya. Dalam fitur target cum laude, pengguna bisa melihat jumlah IPK yang harus mereka kejar di semester-semester berikut. Terdapat juga tips untuk mahasiswa mengejar target cum laude dan juga terdapat link untuk mengarah ke dalam e-learning kampus. Berikutnya adalah tampilan informasi. Dalam aplikasi si prestasi juga terdapat fitur informasi mata kuliah. Fitur ini berisikan mata kuliah sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Yapis Papua. Berikutnya adalah tampilan informasi mata kuliahnya. Nah, ini merupakan tampilan halaman sebelumnya. Tampilan ini berisikan detail jadwal mahasiswa sistem informasi dari semester 1 hingga 8. Jadi ini berisikan mata kuliahnya. Kalau yang tadi kan hanya list doang per semester kan. Nah, yang ini merupakan tampilan profil. Ini
Pada tampilan profil ini berisikan nama, NPM, email, dan juga status mahasiswa. Nah, kelebihan dari aplikasi. Aplikasi ini memiliki kelebihan seperti aplikasi mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan perhatian khusus. Yang kedua, menggunakan metode certainty factor untuk menghasilkan keputusan yang logis dan berbasis data. Yang ketiga, menyimpan hasil secara online dengan Firebase real-time database. Dan yang keempat, pengguna dapat menargetkan prestasi mereka ke depan. Kekurangan aplikasinya ada 3. Yang pertama, aplikasi hanya dapat dipakai pada perangkat Android. Yang kedua, aplikasi belum tersedia fitur edit, delete, atau share UD. Dan yang ketiga, belum ada tampilan untuk admin. Nah, kesimpulannya, aplikasi Suprestasi adalah sistem pakar berbasis Android yang berhasil diimplementasikan dengan Java dan Firebase untuk membantu menilai kelayakan mahasiswa berprestasi. Menggunakan metode certainty factor, aplikasi ini mengevaluasi data IPK dan juga bukti prestasi seperti sertifikat lomba dan organisasi. Fitur utamanya mencakup pengecekan kelayakan berprestasi, riwayat IPK, target IPK cum laude, serta informasi mata kuliah dan tips belajar. Dengan Firebase real-time database dan autentikasi, aplikasi menawarkan akses data real-time dan keamanan pengguna yang baik. Si prestasi terbukti efektif, intuitif, dan bermanfaat dalam mendukung peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Ini adalah tampilan jaringannya. Di sini ada kode Java dan juga ada kode XML-nya. Nah, kan yang saya jelaskan terlebih dahulu yaitu kode Java. Nah, di sini kode Java itu ada folder database dan juga semester. Dalam folder database itu ada riwayat model. Terus dalam folder semester itu terdiri dari kode Java-nya tampilan mata kuliah. Nah, di sini kode Java-nya tuh berbeda-beda karena file XML-nya juga berbeda-beda kan. Ada file button juga. Ini untuk bagian bawahnya, navigasi bagian bawahnya. Ada cek. Nah, ini adalah kode utama dari file ini. Kita lihat dulu. Oke, ini merupakan kode utamanya. Di sini ada import, kita mengimport banyak sekali kebutuhan dari Android ini. Lalu di sini kita mendeklarasikan apa yang kita butuhkan. Ada edit text, button submit, button update teks hasil, icon kembali, image prestasi, tekan. Nah, terus di sini ini tuh kita memanggil file yang ada di XML atau icon yang ada di XML untuk kita pakai. Jadi kita panggil di Java untuk kita memberikan codingannya. Di sini ada icon untuk kembali dan juga kirim. Nah, ini ada button untuk upload prestasi, ini button untuk upload organisasi. Lalu ini untuk ngecek dia punya kelayakan. Jadi bagian sini bagian dia punya rumus ya. Nah, di sini dia melakukan perhitungan. Nah, dia tambah 1 jika dia mengupload gambar kan. Nah, di sini kan jika dia mengupload prestasi atau organisasi. Nah, ini ada teks hasilnya. Jika berhasil, jika berprestasi, teksnya akan mantap, kamu termasuk mahasiswa berprestasi. Jika tidak, tetap semangat, potensimu masih besar, ayo kejar lagi targetmu. Oke, di bagian bawah sini dia memanggil database. Nah, yang ini juga dia memanggil. Nah, ini dia menyimpan ke dalam Firebase. Kalau kode yang ini dia menyimpan ke dalam Firebase. Ini kode untuk melakukan perhitungan certainty factor. If else terjadi if else. Di sini ada kode if else jika dia lebih kan, berkurang. Gitu. Ini ada header itu untuk bagian atas juga. Login ini codingan untuk tampilan login. Ini kita panggil dari XML. Lalu ada button login di sini biar diklik itu bisa kan? Oke. Nah, di sini juga ada
button register text. Jadi jika belum punya akun bisa langsung registrasi. Nah, ini untuk informasinya. Informasi itu menampilkan mata kuliah seperti ini. Nah, ini dia memanggil dari XML-nya. Nah, ini berarti dari tampilan informasi dia mengarah ke semester 1, 2, 3, sampai 8. Berikutnya ada main activity. Nah, main activity ini tuh tampilan dari home. Nah, ini tampilan home-nya. Ada button cek layakan, button informasi, button riwayat, gitu. Cuman untuk melakukan perhitungannya diambil dari check eligible activity. Nah, jadi di sini kan button cek kelayakan masuk ke dalam cek eligible. Jadi ada 3 button. Kalau di home itu ada 3 button cek layakan, informasi, dan juga riwayat. Nah, dari main dia mengarah ke cek prestasi, dia mengarah ke informasi, dan juga ke riwayat prestasi. Nah, di bagian bawahnya sini bagian navigasi buttonnya itu dia mengarah ke profil juga. Ini ada register juga di sini. Ada kode register, kurang dan lebihnya mungkin sama. Nah, ini dia mengambil dari Firebase. Dari sini dari helper. Dia database dari pengguna kayaknya, karena dia tuh berisikan nama, email, NPM, paspor, dan prestasi. Jadi ini menyimpan data-datanya pengguna. Ada target cum laude juga di sini, codingan target cum laude-nya. Nah, ini adalah URL untuk mengarah ke link kampus, link learning ke kampus. Ada codingan riwayat prestasi. Jadi ini untuk dia punya riwayat, dia punya history. Nah, untuk riwayat adapter juga sama, dia mengambil. Nah, ini dia kodenya dia mengambil dari XML, seperti dari XML. Nah, ini untuk tampilan XML-nya. Ini yang header. Ini yang tampilan semester. Nah, di drawable di sini juga ada banyak yang saya upload seperti gambar-gambar untuk mempercantik. Nah, di Android Manifest ini juga apa yang akan kita bukti jangan sampai nggak ada. Kalau nggak ada bisa jadi nanti dia nggak akan terbuka. Nah, di sini saya buka yang pertama itu splash, makanya kode splash-nya agak lebih panjang biar saat aplikasinya mulai dia mengarah ke splash dan dari splash dia mengarah ke login. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan database dari aplikasi si prestasi. Nah, di sini untuk database-nya saya menggunakan Firebase. Nah, ada Firebase Real-Time Database dan juga Firebase Authentication. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu Real-Time Database. Nah, di dalam real-time database ini tuh dia menyimpan riwayat kelayakan dan juga database dari usernya. Jadi di dalam sini ada beberapa user yang telah melakukan login, ada 4. Kita bisa melihat ya di sini ada Aira masuk kan, ada Putri juga, ada saya sendiri. Dan ada Alia juga di sini. Nah, kita juga di sini ada bisa melihat riwayat kelayakannya. Jadi di sini dia memanggil ID dari user. Ini ID usernya dan ini dia baru sekali ngecek. Ini ID usernya belakangnya seperti di bisa kita lihat. Terus juga ada, nah ini dia sudah 3 kali masukin.
Kalau yang ini dia sudah baru sekali, yang sekali juga, seperti itu. Nah, untuk di autentikasinya ini, dia tuh di sini menyimpan datanya user yang sudah masuk ya. Ada banyak yang sudah pernah masuk, ada saya sendiri, ada Cinta, Aldo, ada Son, ada Muhammad, ada Jen, ada Alia, Aira, dan juga Putri. Seperti itu isi dari database saya. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan aplikasi yang sudah dibuat dan akan saya tampilkan bagaimana cara penggunaan aplikasinya. Oke, jadi di sini sudah ada aplikasinya dengan nama Si Prestasi. Kita buka saja dulu. Nah, ini dia muncul logo dulu. Nah, setelah itu login. Jika kita belum mempunyai akun, kita bisa mendaftarkan akun kita di sini dan nanti akan masuk ke dalam database di Firebase seperti nama, NPM, email, paspor. Nah, seperti saya sudah mempunyai akun, saya akan langsung saja login. Oke, di sini kita bisa lihat ada pasportnya. Bisa tutup lagi. Oke, di sini kita sudah masuk di tampilan awal aplikasinya atau tampilan home dari aplikasi ini. Nah, di sini terdapat 3 fitur, yaitu cek kelayakan, informasi mata kuliah, dan juga riwayat prestasi. Di bagian navigasi, di button navigasi juga terdapat home, profil, dan juga tombol untuk kita keluar dari aplikasi ini. Nah, kalau kita mau lihat profil, di sini bisa muncul ada nama, email, NPM, dan juga status prestasi kita. Nah, kita bisa kembali ke home untuk kita melakukan pengecekan. Di sini kita bisa masukkan indeks prestasi semester ganjil. Misalnya saya tulis di sini 3,88 dan di semester genap kita tulis 3,90. Oke, kita bisa upload bukti prestasi. Di sini akan muncul semisal kita mau mengupload bukti prestasi. Kita bisa menguploadnya dari foto. Begitu juga dengan bukti organisasi. Dan kita bisa langsung saja melakukan pengecekan. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Oke, setelah hasilnya keluar, kita bisa saja cek langsung di riwayat prestasi apakah dia masuk ke dalam histori atau tidak. Kita buka riwayat prestasinya dan ternyata di sini sudah 3 kali si pengguna melakukan input nilainya. Nah, di sini kita bisa melihat kita punya target untuk semester berikutnya itu berapa, target indeks prestasinya. Nah, di sini berarti saya harus mengejar indeks prestasi sekitar 2,10 di 2 semester tersisa. Nah, di sini juga terdapat sebuah tips-tips mungkin untuk pengguna untuk bisa dibaca, dan juga di bawah sini tuh ada link untuk membantu pengguna dalam belajar. Jika kita buka linknya, nanti linknya akan langsung mengarah ke learning campus, yaitu Universitas Yapis Papua. Oke, kita kembali ke aplikasi. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada juga fitur untuk informasi mata kuliah. Nah, di sini terdapat informasi mata kuliah dari semester 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, di sini kita boleh lihat semester 7 ada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, manajemen proses bisnis, sistem pakar, dan juga ada kerja praktek. Ada mata kuliah pilihan seperti e-commerce, e-bisnis, perancangan keberlangsungan bisnis, dan juga manajemen pengetahuan. Seperti sekarang di semester 4 ada sistem operasi,
keamanan informasi, jaringan komputer, aljabar linear, praktikum jaringan komputer, hukum perkawinan waris dan wakaf, analisa perancangan sistem, pemrograman mobile, praktikum pemrograman mobile, dan juga praktikum analisa dan perancangan sistem. Nah, untuk button keluar, kita bisa saja pencet dan kita langsung keluar dari aplikasi tersebut. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja bisa saya paparkan dari aplikasi tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.